Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rahmatullah from semester 6 program studi pendidikan bahasa Inggris. Kali ini saya ingin memaparkan sebuah materi yaitu idiom atau idiom. Idiom dalam bahasa Inggris artinya a group of words established by usage as having a meaning not deducible from those of the individual words, atau lebih simpelnya yaitu idiom merupakan ungkapan bahasa berupa gabungan kata atau frase yang maknanya sudah menyatu, tidak dapat ditafsirkan satu-satu. Nah, contohnya yaitu membanting tulang. Tidak mungkin kita membanting tulang dengan nyatakan artinya kerja keras dan lain-lain. Bertekuk lutut artinya takluk. Mengadu domba, menarik hati. Menarik hati tidak mungkin kita menarik hati langsung ya. Seperti itu contoh dalam bahasa Indonesia. Nah, kali ini saya akan memberikan beberapa contoh kalimat atau kata idiom dalam bentuk bahasa Inggris yang biasa atau yang sering diucapkan dalam sebuah kalimat atau sering diucapkan. Ada 9 kalimat idiom yang sering diucapkan. Yang pertama, what's up. Nah, biasa digunakan untuk menyapa teman. What's up berarti menanyakan apa yang sedang terjadi dengan seseorang ataupun menanyakan hal yang sedang membuat mereka gelisah. Kalau dilihat, what's up mirip dengan how are you. Namun jarang sekali what's up dijawab dengan fine or bad atau lainnya. Melainkan lebih sering dijawab dengan nothing much. Seperti contoh, Hi Johnny, what's up? Hai Johnny, gimana kabarnya? Johnny jawab, yo, nothing much, same as usual. Yo, nggak kenapa-napa, sama kayak biasanya. Selain itu, apabila kita dipanggil teman, kita bisa berkata what's up. Jadi arti idiom ini juga sama dengan ada apa atau kenapa. Contoh, Michael, could you come here from a bit? Michael, kamu boleh kesini sebentar nggak? Sure, what's up? Tentu, ada apa? Jadi berbeda konteks lagi. Kedua, break a leg. Kalau ada yang bilang break a leg, kamu bukan disuruh mematahkan kaki ya, akan tetapi mereka mencoba untuk mendoakan kamu agar kamu sukses. Bisa dibilang mirip dengan good luck gitu. You don't need to worry about speaking in front of people. I know you can do it, so break a leg. Artinya kamu gak perlu khawatir untuk berbicara di depan banyak orang. Aku tahu kamu bisa kok. Jadi semoga sukses ya. Seperti itu contohnya. Ketiga, speak of the devil. Idiom ini gak berhubungan dengan setan ya. Kenyataannya speak of the devil digunakan saat orang yang kita bicarakan tiba-tiba muncul. Jadi miriplah dengan mengatakan panjang umur nih orangnya. Nah, I hope Carl will show up soon since our dinner plan be cancelled again. Oh, there he is. Speak of the devil, Carl. Artinya, kuharap Carl segera muncul karena rencana makan malam kita bakal batal kali ini. Oh, itu dia, panjang umur Carl. Nah, seperti itu. Keempat, look who's talking. Apa kira-kira bahasa Inggrisnya? Ngaca dong. Look at the mirror. Yang benar ialah look who's talking. Idiom tersebut merujuk kepada seseorang yang mengkritik orang lain, tapi dirinya sendiri lebih buruk dari yang dikritik. Dude, seperti contoh, dude, your grammar is really bad. You should have not presented in the first place. Si Dudin berkata, look who's talking. Artinya, bro, tata bahasa lo jelek banget. Harusnya bukan lo yang presentasi tadi. Si B jawab, ngaca dong. Artinya, look who's talking.
ngaca dong. Selain looks, word, talkil, kita bisa juga menggunakan you are fine want to talk yang juga bermakna sama. You are a fine want to talk. Bermakna sama ya. Kelima, tell me about it. Kalau ada orang yang bilang tell me about it, bukan berarti dia nyuruh kita untuk mengatakan sesuatu ya. Idiom ini bermaksud untuk menyatakan bahwa kita mengerti atas perasaan atau pengalaman seseorang karena kita pernah mengalaminya sebelumnya. Seperti contoh, I can have a hard time finishing my group assignment with Kevin. His only contribution was making the PowerPoint. B. Oh, tell me about it. I used to be in the same group with him and was missing all the time. Artinya, aku sedikit kesulitan menyelesaikan tugas kelompokku dengan Kevin. Kontribusinya cuman buat PowerPoint aja. B. Aku ngerti yang kamu rasakan. Aku dulu pernah sekelompok samanya dan kerjaannya ngilang terus. Nah, itulah arti tell me about it. Items juga itu ya. Keenam, you can say that again. Mirip dengan tell me about it. Kita nggak perlu ngulang ucapan kita kalau ada yang ngucapin idiom ini. You can say that again digunakan kalau kita sangat setuju dengan pernyataan seseorang. Seperti contoh, Mr. Anggara is actually one of the best lecturer I ever had. I love that why he explained the material. You can say that again. Artinya, Pak Anggara merupakan salah satu dosen terbaik yang pernah mengajarku. Aku benar-benar suka cara dia menyampaikan materi pelajaran. Artinya, you can say that again. Setuju banget. Seperti itu. Yang ketujuh, can agree more. Kalau kamu mengira idiom ini berarti sebuah ketidaksetujuan, sayangnya kamu kurang tepat. Pasalnya, can agree more malah dikatakan jika kita sangat setuju dengan pernyataan seseorang. Kok begitu? Alasannya karena saking setujunya kita nggak bisa setuju lebih dari itu lagi. I couldn't agree more. Can agree more. I couldn't agree more with Cindy. Dimas is kembang. You should have dumped him sooner. Aku setuju banget sama Cindy. Dimas itu memang seorang yang brengsek. Kamu harusnya putusin dia dari dulu. Terlalu setuju. Pull yourself together. Pull yourself together biasanya sering digunakan untuk memberitahu seseorang agar ia mengontrol emosinya sehabis marah ataupun terkejut. Cocok nih untuk menasehati teman yang lagi bete. I know the test result is not satisfying enough, but you need to pull yourself together and work harder in another time. Artinya aku paham kalau hasil tesnya nggak cukup memuaskan, tapi kamu harus tetap sabar dan bekerja keras di lain waktu. Seperti itu. Kesembilan terakhir, call it a day or night. Call it the day or night. Last but not least, call it a day. Biasa kamu gunakan untuk menyatakan kalau kamu mau menghentikan pekerjaan karena sudah terlalu penat. I don't think our discussion is going anywhere, so let's just call it a day and we'll try to find the answer tomorrow. Artinya aku merasa diskusi kita belum membuahkan hasil, jadi kita sudahi saja hari ini dan kita coba cari jawabannya besok. Kalau di malam hari kita tetap call it day. Enggak dong, bilang aja call it a night karena artinya juga sama kok. Itu call it night and call it day. Kalau kalian sedang berada di siang hari, nah bisa dipakai call it day. Kalau night ya call it night. Okay, I think that's enough for me. I'm sorry for the kekurangannya, sir. Aku harap kau mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.